Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Melisa dalam acara kesayangan kita, Tori Today Story. Hari ini kakak akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Si Gadis Penakut. Ayo sekarang kalian duduk manis dan kita dengarkan ceritanya sama-sama ya. Molly adalah seorang gadis kecil yang lucu, tetapi ia sangat pemalu dan penakut, sehingga dia sering ditertawakan oleh teman-temannya. Ia penakut, ujar Joanne. Kalau bertemu dengan angsa, ia tak berani bilang, "Hush!" Malah ia sendiri yang lari terbirit-birit. Ia menjerit kalau melihat laba-laba, tambah John. Ia menangis sambil berlari-lari pulang ketika anjing kecilku mengajaknya bermain-main, kata Donald. Sama orang-orang di sawah pun, ia takut, ujar Kenneth. Ia tak berani dekat-dekat. Belum pernah aku bertemu anak lain yang seperti dia. Kita panggil saja dia si penakut. Sejak saat itu, Molly dipanggil si penakut oleh teman-temannya. Molly tidak senang dipanggil begitu. Dia berusaha untuk tidak takut bila melihat laba-laba. Begitu pula kalau bertemu dengan anjing. Molly berusaha tidak memperlihatkan rasa takutnya. Molly bahkan mencoba memanjat pohon ketika teman-temannya menantangnya. Padahal Molly sangat takut jatuh. Semuanya itu dilakukannya karena ia tidak mau dipanggil si penakut. Ia ingin teman-temannya memanggilnya Molly. Walaupun demikian, tetap saja teman-temannya memanggilnya si penakut. Molly berpura-pura tidak peduli. Tetapi pada malam hari ia sering menangis sendirian di kamarnya. "Aku tahu bahwa aku ini penakut," ujarnya. "Aku tahu aku takut pada anjing, sapi, laba-laba, dan kutu busuk. Aku juga takut memanjat pohon dan takut bermain papan luncur. Mungkin rasa takutku akan berkurang kalau teman-temanku mau membantu dan bukannya menertawakanku." Tetapi teman-teman Molly tak ada yang mau membantu mengurangi rasa takut Molly. Mereka masih terus menjulukinya si penakut. Molly takut hal ini akan berlanjut sampai ia besar nanti. Pada suatu hari Sabtu, Molly dan teman-temannya berjalan-jalan ke desa. Mereka hendak mencari tumbuh-tumbuhan atau binatang kecil yang bisa dibawa ke sekolah untuk pelajaran IPA pada hari Seninnya. "Kau ikut, penakut?" tanya Joanne sebelum berangkat. Molly mengangguk. Ia sangat menyukai pemandangan desa. Walaupun udara di sana berbau kuda, sapi, dan anjing. "Pokoknya kita berkumpul di ujung jalan," seru Donald. "Jam 10, jangan sampai terlambat." Pukul 10, semuanya sudah berkumpul. Dengan gembira mereka berangkat. Ada 11 anak yang ikut pergi. Mereka semua duduk dalam satu kelas di sekolah. "Kita harus mencari bahan sebanyak-banyaknya," ucap Kenneth, "supaya ibu guru senang." Kenneth memetik beberapa tangkai mawar hutan dan anemon. Joanne menemukan tanaman putri malu. John mengambil sarang burung dari atas pohon.
Umur sarang burung ini sudah tua, katanya. Pasti Ibu Guru senang melihatnya. Mereka semua merasa sangat puas. Dalam perjalanan pulang, mereka mendengar beberapa ekor sapi melenguh. Molly ngeri mendengar suaranya. Sapi-sapi itu berada di dalam sebuah halaman berpagar. Dengan cepat anak-anak mengintip melalui sela-sela rumpun tumbuhan yang membentuk pagar itu. Hei, sapi-sapi itu berdiri mengelilingi sebuah kubangan, ujar Harry. Mungkin ada seekor anak sapi yang terjatuh ke dalam situ. Ayo kita lihat. Melalui sela-sela pagar, mereka menghambur masuk ke halaman tempat sapi-sapi tadi berkumpul. Sapi-sapi itu melotot melihat kedatangan mereka. Tanduknya besar-besar dan agak mengerikan. 2 ekor sapi malah melenguh dengan keras sekali. Kelihatannya mereka marah, ucap Joanne. Jangan dekat-dekat. Molly ketakutan. Ia hendak berlari. Tiba-tiba terlihat olehnya sesuatu dalam kubangan. Seekor anak sapi yang lucu dan mungil. Warnanya merah kecoklatan dengan bentangan putih di sana-sini. Matanya bulat berwarna coklat dan belum mempunyai tanduk. Molly senang sekali melihat binatang yang manis itu. Kemudian tampak olehnya kepala anak sapi itu tersangkut pada kawat berduri. Oh, kasihan, ujar Kenneth. Kelihatannya ia terpeleset dan jatuh ke dalam kubangan itu. Ia mencoba keluar, tapi malang. Kepalanya tersangkut pada kawat berduri. Lihat, lehernya berdarah. Anak sapi itu menggoyang-goyangkan kepalanya, mencoba melepaskan diri dari kaitan kawat berduri. Ia melenguh lemah dan kesakitan. Jangan bergerak-gerak begitu, manis. Nanti tambah parah lukamu, ujar Joanne. Seharusnya salah seorang dari kalian melepaskan kaitan kawat itu dari kepalanya, ujar Molly kepada teman-teman laki-lakinya. Masa kalian takut sapi? Kata kalian, sapi tak akan menggigit atau melukai. Tapi yang ini kelihatannya agak puas, ujar Donald. Lihatlah, mereka pada menunduk seolah hendak menanduk kita. Tak seorang pun mau menolong anak sapi yang malang itu. Lenguhnya semakin memelas, sehingga Molly tidak tega mendengarnya. Sambil menangis ketakutan, Molly berlari mendekati anak sapi itu. Kalau tak ada yang mau menolong anak sapi itu, maka Molly merasa wajib menolongnya. Sapi-sapi lainnya melenguh keras kepada Molly. 2 di antara mereka menunduk seolah-olah hendak menyeruduk dengan tanduk mereka yang tajam. Molly berhenti. Kemudian terdengar sekali lagi olehnya tangis si sapi mungil dalam kubangan. Molly maju selangkah. Kemudian tanpa diduga-duga, sapi-sapi yang lain minggir memberinya jalan.
Molly cepat berlari melewati mereka, menghampiri anak sapi yang merintih dalam kubangan. Dengan menangis ketakutan, Molly mencoba melepaskan kawat berduri yang menancap pada kepala anak sapi itu. Tangan Molly gemetar ketika melakukannya. Kawat yang tajam melukai tangannya, tetapi Molly tidak berteriak. Akhirnya, anak sapi itu terlepas dari kaitan kawat berduri tadi. Ia keluar dari kubangan dan berlari-lari kecil mendekati induknya. Sapi-sapi yang banyak tadi memandang Molly, lalu pergi bersama si sapi kecil yang telah selamat. Induknya melenguh seolah hendak mengucapkan terima kasih. Teman-teman Molly menyaksikan semuanya itu dengan diam, tak mengucapkan sepatah kata pun. Molly kembali ke tengah-tengah mereka. Wajahnya masih berurai air mata. Rasa takutnya belum hilang. Kalian pasti menertawakanku karena aku menangis ketakutan, ujarnya. Aku tak bisa membuang rasa takutku. Aku memang dilahirkan sebagai anak yang penakut. Molly, ujar Kenneth cepat. kau sangat hebat. Kami semua tak ada yang berani melakukannya. Cuma kaulah satu-satunya yang mau menolong anak sapi itu. Walaupun sebenarnya kau sendiri ketakutan. Kau betul-betul hebat, Molly. Ternyata kaulah yang paling berani di antara kita semua. Joanne berkata dengan keheran-heranan. Kau berani melakukan sesuatu yang kau takuti, dan kau benar-benar melakukannya. Itu namanya bukan penakut, Molly. Itu namanya pemberani. Seandainya Josh ada di sini, pasti ia mau menolong anak sapi tadi. Tapi Josh tidak takut pada sapi, kata Harry. Sedangkan kau takut. Jadi seandainya Josh yang menolong tadi, keberaniannya tak bisa dibandingkan dengan keberanianmu, Molly. Oh, kau benar-benar gadis yang baik hati dan pemberani. Mulai sekarang, kami tak akan menjulikimu si penakut lagi, kata John. Dan benar, sejak saat itu tidak ada lagi teman-teman Molly yang menyebutnya penakut. Pendapat Harry memang benar, bukan? Melakukan sesuatu yang sebenarnya ditakuti seseorang adalah perbuatan yang berani. Kalian tak akan tahu sejauh mana keberanian kalian sebelum kalian mengujinya. Nah, adik-adik, bagus ya ceritanya. Sampai di sini dulu Tori kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi minggu depan di hari dan jam yang sama. Jangan lupa ajak teman-teman kalian untuk mendengarkan Tori. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom adik-adik. Hari ini kita bertemu lagi di acara Tori. Dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, ayo kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tentang si Molly yang penakut. Kira-kira siapa yang saat ini seperti Molly? Rasa takut Molly itu sangat ekstrim ya. Kita semua punya rasa takut. Dan hal itu wajar. Kalau tidak punya rasa takut, itu juga tidak wajar. Jangan-jangan tidak takut untuk berbuat dosa. Wah, itu malah berbahaya. Nah, takut yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu yang tidak boleh. Rasa takut itu tidak boleh dikembang-kembangkan, tidak boleh dibuai, dibesar-besarkan ya. Contoh, Brian sudah 3 bulan belajar berenang, tapi masih belum berani berenang sendiri. Jadi gurunya harus memegang tangannya atau selalu ada di sampingnya. Kalau dia merasa di sebelahnya tidak ada gurunya, dia langsung berhenti dan menangis. Dia tidak mau berenang. Setelah dicari-cari penyebab ketakutannya, ternyata Brian pernah kecemplung ke kolam renang. Dia panik dan sempat air itu masuk di hidungnya. Untung ada orang-orang di sekitarnya yang menolong Brian. Kejadian itu menjadi trauma dalam hidup Brian. Dan dia takut untuk sendirian di kolam renang. Dia membayangkan dirinya tenggelam dan hidungnya penuh dengan air. Lantas mulutnya penuh dengan air, telinganya penuh dengan air. Wah, semakin dikembangkan, semakin dipikir-pikir, Brian menjadi ketakutan. Itu yang tidak boleh ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang takut yang membahayakan masa depan kita. Apa itu? Ada takut yang sangat berbahaya dan dibenci sama Tuhan, yaitu takut bangkit dari kegagalan. Kenapa Tuhan benci? Sebab Tuhan sudah berfirman di Amsal 24 ayat 16a. Sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Juga di Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh, yaitu orang benar yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, Tuhan berkata tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ada orang yang gagal dalam usahanya. Dia takut untuk mencoba sesuatu yang baru lagi. Kegagalannya selalu menghantuinya dan akhirnya dia tidak melakukan apa-apa. Lama-lama orang itu tidak punya semangat, pasif, tidak punya inisiatif. Padahal orang itu pintar. Setiap manusia pasti pernah gagal. Bahkan tokoh-tokoh besar di Alkitab pernah mengalami kegagalan.
Contoh, Daud. Daud adalah seorang raja yang besar, sangat dicintai Tuhan. Sampai dari keturunan Daud lahir Yesus. Dalam hidup Daud, ia pernah melakukan kesalahan yang besar, mengambil istri orang dan membunuh suaminya. Dosa yang sangat besar ya. Suatu hari, sahabat Daud dipakai oleh Tuhan untuk menegur perbuatan Daud. Daud sadar, minta ampun, dan bertobat. Dia bangkit lagi dan tidak mengulangi kesalahannya. Petrus, seorang murid Yesus yang paling banyak melakukan kesalahan, baik itu perkataannya dan perbuatannya. Yang paling besar adalah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi Petrus bertobat dan dia tidak takut datang kepada Yesus lagi. Dia sadar akan dosa-dosanya dan bangkit lagi sehingga Petrus menjadi rasul yang besar. Beda dengan Yudas, begitu dia tahu akan kesalahannya, dia menyesal, tapi takut untuk datang kepada Tuhan Yesus. Takut, menyesal. Itu membuat Yudas bunuh diri. Musa, seorang nabi besar. Bahkan Tuhan berkata, seorang yang lembut hatinya. Padahal Musa pernah berbuat salah kepada Tuhan. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Waktu bangsa Israel minta air, Tuhan menyuruh Musa untuk berkata kepada batu supaya mengeluarkan air. Tapi Musa tidak taat. Dia bukan berkata, tapi memukul batu itu. Musa menyadari kesalahannya. Dia bertobat dan kembali menjalankan tugasnya. Tokoh-tokoh tadi, Daud, Petrus, dan Musa, mereka menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Namanya diingat oleh semua orang di dunia sampai sekarang. Ternyata Tuhan senang sama orang yang sadar kalau ditegur dan bertobat, terus bangkit untuk mencoba lagi. Kalau gagal, mencoba lagi. Tidak takut dan tidak putus asa untuk bangkit. Jangan patah semangat. Harus bangkit dan berusaha terus. Ingat, kalian tidak sendiri. Tuhan Yesus memberikan kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Dia ada di dalam kita. Dia guru, dia penolong yang sangat hebat. Undang Roh Kudus untuk serta dalam kehidupan kalian. Tuhan senang sama orang yang punya semangat. Mau adik-adik? Mari kita tundukkan kepala, lipat tangan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh luar biasa kebaikan-Mu yang selalu menolong kami ketika kami jatuh. Ketika kami menghadapi ketakutan, Engkau selalu ada bersama kami. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami, kekuatan kami, tuntunlah kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pesan kakak, jangan takut untuk bangkit dari kegagalan. Ingat, 7 kali orang benar jatuh, dia pasti bangkit.
sebab ada tangan Tuhan yang menopang. Andalkan Roh Kudus. Nah, kita akan berjumpa minggu depan di acara yang sama. Tuhan Yesus memberkati.